kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok yang beranggotakan 1. Isnina Wuliasari, 2. Padiansyah, 3. Saya sendiri yaitu Rida Munidia, yang keempat Rizkina Intan Sofia Rahman. Adapun topik presentasi yang akan kami bahas yaitu konsep profesi kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain SPC MPD. Pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan psikologis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Sebagaimana telah kita pahami, dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Dengan studi pendidikan, kita akan memperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan sebagai hasil studi pendidikan tersebut dapat dijadikan titik tolak dalam rangka studi pendidikan yang bersifat filsafah, yaitu pendekatan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif. Kemudian, landasan yuridis pendidikan atau landasan hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku. Peranan landasan yuridis adalah untuk memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, pasal 6. Kemudian, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, yaitu pasal 34. Kemudian, landasan psikologis pendidikan. Psikologi sebagai sebuah landasan dalam pendidikan adalah dalam pelaksanaan pendidikan haruslah menerapkan unsur-unsur psikologis karena yang menjadi sasaran pendidikan adalah manusia. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Untuk memahami berbagai karakteristik siswa yang beragam, maka diperlukan psikologi dalam pendidikan. Pendidikan memposisikan manusia sebagai objek dan subjek. Dan syarat-syarat profesi. Pengertian profesi, istilah profesi tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Guru, dokter, polisi, tentara merupakan beberapa contoh sebutan untuk sebuah profesi. Guru harus menjalani proses pendidikan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas profesionalnya. Antara profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisme mempunyai pengertian yang saling berkaitan satu sama lain. Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang ingin ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang didapat dari pendidikan akademis yang intensif abstrak. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi merupakan pekerjaan yang tidak sembarang orang bisa melakukannya. Syarat-syarat profesi. Dapat dilihat syarat-syarat suatu pekerjaan dapat dikatakan profesi, yakni dapat ilmu pengetahuan yang mendasari teknik dan prosedur kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus. Adanya kode etik profesi, adanya pengakuan formal legalistik dari masyarakat dan pemerintah, adanya organisasi yang memayungi pelaku profesi serta melindungi masyarakat dari layanan yang tidak semestinya. Pengertian profesi kependidikan. Profesi menunjukkan lapangan yang khusus dan mensyaratkan studi dan penguasaan pengetahuan khusus yang mendalam. Profesi kependidikan dalam hal ini guru merupakan suatu profesi yang karena dia memiliki 4 persyaratan yang telah dibahas sebelumnya.
Dapat kita simpulkan pengertian dari profesi kependidikan atau keguruan adalah keahlian khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan guru serta menuntut keprofesionalan pada bidang tersebut. Syarat-syarat profesi kependidikan. Adapun syarat-syarat sebuah profesi dapat disebut profesi kependidikan antara lain jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, jabatan yang menentukan adanya standar sendiri, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. C. Perkembangan profesi kependidikan di Indonesia. Masa penjajahan. Dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia, Nasution mengatakan pada zaman penjajahan merupakan bagian sejarah profesi kependidikan. Pada zaman penjajahan, guru tampil dan ikut mewarnai perjuangan bangsa Indonesia. Bahkan pada 2 tahun mereka mendirikan organisasi perjuangan. Guru-guru pribumi yakni Persatuan Guru Hindia Belanda yang beranggotakan guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Kemudian pada 2 mengambil langkah ekstrim dengan mengubah namanya menjadi Persatuan Guru Indonesia PGI. PGI tetap eksis sampai penjajah Belanda berakhir karena semangat nasionalisme yang tinggi. Masa kemerdekaan. Masa inilah peran guru dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat lebih terbuka dan maksimal. Pada 24 sampai 25 November diselenggarakan Kongres Guru Indonesia di Surakarta. Pada tanggal 25 November lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI sebagai perwujudan aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dengan adanya Kongres Guru Indonesia, maka semua guru yang ada di Indonesia melebur dan menyatu dalam suatu wadah, yakni PGRI, sehingga tidak lagi ada perbedaan latar belakang. Bahkan pada kelanjutannya, 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional melalui Kepres nomor 78 tahun 1994. Kiprah PGRI makin bersinar. Namun kiprah PGRI terserat dalam kepentingan penguasa karena kedekatannya dengan partai politik tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnina Uliasari dengan NIM 2010120123220014. Di sini saya akan membacakan tentang D. Pengertian dan fungsi kode etik profesional. Setiap profesi pasti mempunyai kode etik. Kode etik guru Indonesia merupakan kumpulan nilai-nilai dan norma-norma yang harus ditaati. Kode etik guru dapat diartikan aturan tata susila keguruan. Maksudnya, aturan-aturan tentang keguruan yang menyangkut pekerjaan guru dilihat dari segi susila. Kata susila adalah hal yang berkaitan dengan baik dan tidak baik menurut ketentuan-ketentuan umum yang berlaku. Dalam hal ini, kesusilaan diartikan sebagai kesopanan, sopan santun, dan keadaban. Fungsi kode etik profesi kependidikan adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru anggota PGRI dalam menunaikan tugas sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Kode etik guru Indonesia. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
Secara umum, tujuan kode etik adalah sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi martabat profesi untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. Sekian dari saya. Nama saya Rizky Naintan Sophia Rahman, NIM 2010 123 220016. Saya akan membacakan materi fungsi dan tujuan organisasi profesi kependidikan. Organisasi profesi kependidikan berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya, menjalankan tugas keprofesiannya, dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional profesi ini. Fungsi pemersatu, yaitu dorongannya menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Abin Syamsuddin, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapat kehidupan yang layak, sesuai dengan tugas profesi yang diembannya. Secara ekstrinsik, mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks. B. Fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi kedua dari organisasi kependidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional pengemban profesi kependidikan ini. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan, profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Adapun jenis-jenis organisasi kependidikan antara lain: 1. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. 2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. 3. Ikatan Sistem Pendidikan Indonesia atau ISPI. Selanjutnya, kesimpulan. Tidak semua pekerjaan bisa dikatakan profesi, karena profesi memiliki 4 kriteria yang harus dipenuhi. Untuk profesi kependidikan pada mula perkembangannya masih belum dapat dikatakan sebagai profesi. Guru mulai diakui sebagai profesi ketika adanya perencanaan guru sebagai profesi pada tanggal 2 Desember 2004. PGRI sebagai organisasi guru yang diakui pemerintah mempunyai kode etik yang mengatur anggotanya agar sesuai dengan tujuan, misi visi PGRI serta melindungi masyarakat dari layanan tak semestinya dari guru. Selain PGRI, ada pula MGMP dan ISPI sebagai organisasi kependidikan. Sarannya, untuk para calon pendidik atau guru, sebaiknya menambah rasa ingin tahu tentang konsep profesi kependidikan secara mendalam. Untuk para pendidik atau guru, sebaiknya lebih aktif mengikuti organisasi profesi lain selain PGRI, untuk menambah wawasan guru dan meningkatkan keprofesionalan sebagai seorang guru. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.